Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kosetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nah, terima kasih buat yang selalu komen, subscribe channel YouTube gua, yang likes YouTube gua. Semoga lu semua dalam keadaan sehat. Sorry gua baru upload lagi karena beberapa hari ini bener-bener sibuk banget. Bener-bener sampai drop. Ada melewatkan beberapa pertandingan penting Liga Champions ya. Tapi hari ini Barcelona tidak lolos. Barcelona puasa gelar. Tapi ini gue jamin bakal seru sih. Karena ada beberapa hal yang menarik buat dibahas. Salah satunya kenapa kok bisa pendukung Frankfurt lebih rame. Enggak lebih rame, malah rame di Camp Nou. Di saat momen-momen krusial, apa yang terjadi kira-kira? Apa salah Xavi Hernandez sehingga nggak bisa menang lawan Frankfurt? Apa salah taktik di lapangan? Nah, ini banyak banget yang kita bahas. Tapi sebelumnya gue mau ngasih tahu kalau ini hari Jumat berarti apa? Berarti podcast Boba Bola banget sudah tayang di aplikasi Noise. Dan ini temanya juga spesial banget tentang klub yang puasa gelar. Nah, ini 1 jam full nonstop, penuh data, penuh tahu. Ada roasting bola juga. Sudah tayang di aplikasi Noise, NOICE. Ini episode 123, 123. Angka-angka cantik juga. Nah, ini jangan lupa didengerin. Nah, sebelumnya gue juga udah pernah nge-tweet. Jadi tweet gue itu bilang Barcelona nih sebenarnya agak deg-degan. Kalau lolos kemarin Liga Champions, takutnya dibantai sama klub top dari Eropa. Tapi kalau lolos, nih baca sendiri, kalau lolos takutnya nanti dibantai sama tim dari Europa League. Ya mending gak lolos sekalian. Kemarin gue bilang kayak gitu. Nah, ini tweet gue nih. Ini tweet waktu masih dipegang Kuman sih. Bahkan belum ada desas-desus Xavi kalau nggak salah. Tapi itulah yang terjadi. Bahkan di sosmed juga gue udah bilang Barcelona akan puasa gelar. Itu gue dibully, tapi ya gimana ya? Itu gue bilang Barcelona akan puasa gelar, silakan ikutin niat gue. Nah, itu gue bilang, mohon yang bilang puasa gelar Barcelona beneran sekarang tuh. Nah, tapi kalau dibilang kalau kalah ya kalah aja, nggak enak reviewnya kayak Barcelona kalah 3-2 oleh Frankfurt. Oke, sekian YouTube dari Safi, terima kasih. Nggak enak. Selamat datang di YouTube Pakar Bola. Kita akan mengomentari sepak bola. Barcelona kalah 3-2. Oke, terima kasih. Nggak enak. Berarti itu ucapan-ucapan orang tolol doang buat ngekanter. Nah, ketololan apa yang terjadi oleh Barcelona? Gue juga udah nge-tweet kalau ya dari starting line up jam 1 tadi udah keluar ada Mingueza. Ya, ada Mingueza. Salah satu kesalahan Xavi adalah memasang pintu dapur di sebelah kanan ya, yang kalau nyerang nggak ikut bantu nyerang, jadi false fullback juga bingung sendiri sama posisinya ya. Begitu bertahan larinya kondor, kayak diglendotin kuntil anak di bagian punggung sama dipeluk sama tuyul di bagian kaki. Segitu beratnya tuh lari orang tolol. Sekarang gini, kalau ada yang bilang lu mah bang kalau Barcelona kalah jelek-jelekin pemain. Sekarang gini ya, kalau kita jadi rakyat atau kita jadi presiden ya, ada menteri-menteri kita yang tolol, ya kita buang biar nggak tuman, biar tetap berjalan sesuai sistem, biar tetap berjalan mulus. Ya, kalau lu jadi apa ya, di keluarga lu nih, di keluarga lu ada yang tolol gitu, ya dikasih tahu yang tolol. Kalau nggak ya udah jangan ajak yang tolol kayak gitu. Maksud gua bukan lu nggak dukung Barcelona, ya gue dukung demi apa, demi Barcelona. Pemain-pemain yang tolol dikikiskan. Nah, pertama kesalahan Xavi itu adalah satu, Xavi masih mempunyai jiwa iba. Kesalahan Xavi adalah dia masih bisa memaafkan orang-orang yang harusnya udah nggak bisa dimaafkan lagi. Menurut gue Mingueza jadi pemain bola aja udah aneh. Dia berpikir kalau dia bisa jadi pemain bola aja udah aneh. Orang kaku kayak Mingueza ya, berpikir gue kayak bisa jadi pemain bola profesional dah, itu udah aneh gitu. Apalagi ada di lapangan bola di Barcelona, itu udah aneh sih. Salah satu keanehan dalam sejarah sepak bola menurut gue. Ada yang nanya follower gue di Twitter, Bang, Mingueza kalau nggak jadi pemain bola jadi apa ya? Jadi tai. Bener ya, nggak jadi pemain bola jadi apa? Jadi tai. Bahkan dia jadi pemain bola aja mainnya kayak tai.
Ini nggak apa-apa ya, gue bilang, lu terserah mau bilang gue apa. Ini kan demi, yang penting gue Barcelonanya. Pemain-pemain mah bodo amat, Barcelona di atas pemain-pemain. Messi pun bilang kayak gitu. Nah, kesalahan satu kayak gitu. Kedua, di lini belakang. Lini belakang memang antara Araujo dan Garcia ini kan jarang main bareng. Dan dua-duanya juga masih junior. Mungkin bahkan di tahap level Europa League aja yang jatuhnya kompetisi di luar La Liga itu belum bisa dipercaya lah. Harus ada Pique-nya satu. Pique juga dulu waktu masih muda ada Puyolnya, ya kan? Yaya Toure dulu duetannya. Ada Marquez dulu. Harus ada yang pemain seniornya. Dan gini, kenapa kemarin nggak ada Pique itu sangat terasa. Pertama, mental di belakang itu nggak ada leadership. Yang kedua, Pique kalau lu perhatikan, Pique ini dia back, oke lah larinya lambat, tapi motong bola masih oke, bola atas masih oke. Bahkan Pique dalam hal passing masih oke. Dia bukan cuman passing jarak dekat, low pass jarak jauh, bola-bola atas jarak jauh beberapa kali Pique itu bagus banget. Beberapa kali Pique, jadi gini, kalau misalkan nih gue udah papan, misalkan nih Barcelona nih, ketika nggak ada Pique itu bola harus selalu dari Busquets dulu. Yang jelas semalam Busquets yang di-press, pelatihnya pinter, yang di-press Busquets. Biasanya Barcelona kalau Busquets nggak dapat bola, Pique bawa bola, dia bisa langsung low pass ke Dembele, dia bisa langsung low pass ke Ferran, tapi dari situ nggak ada. Dan ketika Pique nggak ada, kerennya lagi dari Frankfurt, dia ngepress double area. Kalau masih di area Barcelona, dia press Sergio Busquets. Nih, dia main 3-4-3 ya. Ketika masih dipegang Barcelona, satu pemain di sini, ini Busquets, dua di sini. Di sini lebih dekat. Bola sangat mustahil untuk datang ke Busquets. Sangat mustahil Busquets balik badan langsung umpan ke depan. Mau nggak mau Garcia harus ke Mingueza tolol. Mau nggak mau Araujo harus ke Jordi Alba. Ini serius nih gue nih. Mau nggak mau seperti itu. Kalau bola ke Mingueza, kalau Dembele main bekerja sendiri, Mingueza dapat bola itu bingung. Sekalinya blunder kagak bisa kekejar. Makanya ketika waktu gol kedua itu antara Mingueza yang nggak bisa passing, di situ ada si Busquets sama Araujo masih ketinggalan jauh. Dapat bola di shoot langsung gol. Kelemahan Ter Stegen biasa kalau bola-bola jarak jauh. Nah, itu di belakang. Pique itu back yang oke lah, usianya udah lumayan, tapi speed juga udah berkurang. Dia bola atas masih bagus, intercept masih bagus, bahkan dia punya spesialis umpan-umpan low yang nggak dipunyain oleh Garcia bahkan Araujo. Sering banget umpan-umpan error terjadi. Nah, kita main ke lini tengah. Lini tengah sebenarnya kan seperti biasa. Ada Sergio Busquets, Pedri, dan De Jong, ya. Nah, Pedri dia kan langsung get to forward. Dan De Jong, Gavi Padri. Pedri nggak bekerja dekat dengan si Busquets. Nggak seperti ini jaraknya. Yang dimainin Xavi sama kayak sebelum-sebelumnya. Pedri maju ke sini, Gavi maju ke sini. Jadi sementara Busquetsnya nggak dapat bola. Ya udah, bola hilang, bola mati, bola ke Dembele doang. Jadi gue bahkan nge-tweet, gue bahkan bilang kalau semalam itu Frankfurt lawan Dembele. Menurut gue itu plan A itu gagal total di babak pertama. Gue nunggu plan B-nya Xavi apa gitu kan. Dan ya plan B-nya pun belum terlalu kelihatan banget selain masukin De Jong, masukin Depay. Itu sih plan buntu menurut gue. Nah, Xavi nggak punya solusi ketika dia nggak punya back yang bisa low pass. Dia ketika Sergio Busquets mati, itu Xavi belum nemu. Gue juga belum nemu semalam Barcelona ngapain Sergio Busquets mati. Bahkan Sergio Busquets sampai golin dengan nendang kenceng tuh kayak udah kesel banget, pemain-pemainnya tolol. Yang lebih parahnya apa? Semalam itu error. Barcelona harus punya pelapis atau tim A dari bek kanan dan bek kiri. Alves nggak bisa diharapin lagi. Mingueza nggak bisa diharapin lagi. Des lagi cedera, anggot-anggotan. Jordi Alba udah abis menurut gua. Jordi Alba bisa kuatnya kalau megang bola doang. Barcelona kan emang kekuatannya adalah kalau megang bola doang. Kalau ke press, kalau musuh megang bola dia bingung. Apalagi ketemu pemain cepat. Sebelah kanan luar itu kenceng banget larinya. Si sama kenceng sama Dembele. Gue lupa namanya. Tapi beberapa kali Jordi Alba lewat, beberapa kali Jordi Alba jatuh. Dan errornya Jordi Alba ini parah. Kayaknya lebih banyak dia salah passing daripada bener passing. Itu di belakang
gara-gara ada satu tuman tolol lah, satu komplotan. Di tengah kayak gitu. Nah, Gavi, Pedri cedera, masuk De Jong. De Jong pun main ya cukup oke, cukup lumayan, tapi ya itu gara-gara Busquets mati, De Jong jadi double kerjanya, mundur maju. Kayak gitulah. Ini Busquets mati bukan gara-gara Busquets abis, tapi ini adalah teknik dari Frankfurt yang dipres. Busquets dipres 3 orang. Itulah dia. Busquets dipres 3 orang, Barcelona nggak ada back yang langsung bisa lopas akurat ke penyerang-penyerang, itu dia. Nah, Dembele, gua masih selalu bertanya, kenapa Dembele nih stay wide-nya itu terus-terusan gitu. Selalu jauh. Kalau Coach Justin bilang dia karena Dembele doang yang bisa 1 lawan 1. Ya udah, gue tuh pengen ngelihat Dembele shooting, masuk ke dalam ya, dia kasih ruang bebas shooting. Jangan gitu-gitu mulu, udah buntu. Paling pindah Adama babak kedua, Adama masuk, Adama juga kebanyakan gocek. Lu nggak bisa kebanyakan gocek tuh kalau lawan gegen pressing yang bener-bener kebetulan lagi bagus mainnya. Ya udah, kayak seperti itu. Kalau ada yang ada di lapangan, Luuk De Jong masuk pun belum bisa menyelamatkan Barcelona. Nah, sekarang kita bahas itulah, permainan Barcelona memang kurang. Walaupun gue kepikiran nggak apa-apa kali ya masukin Lenglet biar Araujo di kanan atau Des dari awal, tapi Des ya cedera. Mau gimana? Itulah, Xavi masih mau memaafkan orang-orang yang harusnya nggak bisa dimaafin lagi atas kegoblokannya. Nah, Auba juga ruangnya ya karena tengah-tengahnya mati. Nggak ada yang supply. Satu-satu orang yang supply dari tengah itu malah bukan Pedri dan Gavi, bukan Pedri dan De Jong. Harusnya mereka, karena mereka udah lokasi Busquets di press, dia nggak mau bantu Busquets, malah naik. Ya boro-boro dapat bola Auba. Walaupun beberapa kali paling Auba yang ngoper ya si Dembele, si Ferran, dan Aubanya juga lagi nggak terlalu bagus semalam. Itulah yang terjadi di lapangan. Barcelona jarang banget ketika era Xavi, bahkan belum pernah di saat era Xavi ketemu tim yang gegen pressing bisa dianggap. Rata-rata tuh Barcelona memang sudah bisa menembus parkir bus. Ya, kemarin belakangan ini Madrid parkir ditembus. Tapi ketemu gegen pressing yang double press, dua area langsung di press. Itu Barcelona masih bingung. Karena kekuatan Barcelona adalah saat megang bola. Barcelona bolanya lepas-lepas mulu, wah udah selesai. Back-backnya juga nggak bisa diarepin. Itu yang terjadi di lapangan. Frankfurt juga, pertandingan juga gue sangat menyayangkan, kayak gue nggak tahu nih ada handsball apa enggak. Karena nyentuh tangan. Terus ketika Barcelona di menit 60 lagi menekan, bener-bener full tekanan, full power lah istilahnya lah. Ada jeda yang sekian lama panjang tuh yang ketika handsball, wasit feedingan wasit bermasalah, itu tuh bener-bener ngerusak momen. Jadi ya emang ditakdirkan kalah sih Barcelona malam itu. Nah, karena gini, sekarang kita bahas ke Camp Nou. Camp Nou-nya ini kan diisi dari 90.000 orang ya. Tapi semalam tuh 40.000 lebih pendukung Barcelona, 30.000 pendukung Frankfurt. Kok bisa gini pertanyaannya? Dan hal itu juga gue nggak bisa pungkirin, hal itu yang bisa bikin Barcelona pemainnya kena mental. Tim mana yang di kandang sendiri bisnya ketika mau parkir divacuumin sama tim lawan, udah gitu lawannya juga bukan lawan dari Spanyol, lawan dari Jerman. Yang kalau dari Frankfurt ke Jerman tuh 12 jaman ya, naik mobil gitu. Tapi kalau naik pesawat 2 jam 3 jam. Gimana nggak kena mental, gila. Karena gini, kenapa gue bilang Barcelona itu kena mental. Xavi pun bilang, saya kaget dengan situasi di Camp Nou. Banyak pendukung dari tim tamu yang datang gitu. Bahkan euforianya lebih semangat fans-fans Frankfurt gitu kan. Ini bahaya. Laporta bilang gitu. Araujo juga bilang, saya juga kaget kenapa bisa begitu banyak pendukung musuh gitu. Nah ini kan berarti kena mental, walaupun itu bukan masalah katanya. Tapi tetap kena mental menurut gua. Lu datang di vacuumin di Camp Nou, pemain Barcelona masuk ke dalam di kandang sendiri loh ini loh. Nah, gue bisa bilang ini adalah salah satu aib Barcelona, aib Spanyol, dan ini nggak boleh terulang lagi.
Sekarang gini, standar atau kebijakan tentang supporter atau tentang pendukung tuan rumah dan tim tamu di Indonesia aja. Kemarin tadi gue baca-baca, ada temen gue juga yang tweet, dia bilang di Indonesia itu cuma 8% doang supporter lawan boleh masuk ke dalam. Diisi slotnya cuma 8%. Berarti Camp Nou tuh kalau misalkan ikutin standar di Indonesia, 80%-nya dari 90.000 8%-nya adalah 7.200 doang harusnya fans Frankfurt yang boleh nonton di situ. Di luar negeri pun gue nggak tahu, mungkin bisa 10% ya, bisa 10% ya, paling 10.000 lah ya, 10%, 10 ribuan, 9 ribuan. Nah ini ternyata banyak fans Barcelona di sana dan sosio-sosio yang jual tiket kepada fans Frankfurt. Itu udah, gue mikir udah aneh banget. Keluarga lu lagi mau berantem, ya, di rumah sendiri, lawan musuh dateng. Bukannya lu dukung keluarga lu mau berantem, tapi lu jual nih tiketnya ke keluarga-keluarga yang datang nih dari jauh-jauh. Gimana nggak rusak mental lu? Apalagi yang lu nih gini, kayak Justin Bieber di Indonesia kemarin, lu tahu gak sih kasusnya, selebgram pada jadi reseller yang harga tiketnya 1 juta nih jadi 2 juta gitu kan, dinaikinnya juga tinggi banget. Lu jual kayak gitu ke orang Jerman, di sini jual tiket mahal gitu kan masih geter orang sini. Lu jual tiket sama orang Jerman harga 900.000 jadi 2 juta, harga yang 3 juta jadi 7 juta. Jual gitu sama orang Jerman, dibeli sama orang Jerman, negara maju. Jerman tuh bener-bener negara perfeksionis lah ya, negara yang kalau belum mati ya lu belum kalah dalam hidup gitu kan. Apapun disiplin diterapkan. Tiket segitu dibeli semua. Jadi ini semalam itu adalah surganya fans Frankfurt yang nonton ke Barcelona menurut gua. Dengan dia bayar tiket yang lebih mahal, dia dapat nikmatin stadion Camp Nou, dia dapat nikmatin tim kesayangannya menang lawan Barcelona yang ya sebenarnya Barcelona kelasnya di atas Frankfurt. Beramai-ramai datang ke situ, konvoy datang ke Camp Nou, negara orang lagi, terus menang. Wah, itu surga banget buat fans Frankfurt. Jadi ini sebuah kesalahan ya, maksud gua ya sebenarnya hak mereka lah ya, kayak lu beli tiket terusan, karena kan tiket terusan tuh tiket paket, lu beli sekian juta, sekian puluh juta, lu bisa nonton laga lawan ini termasuk include Europa League, include Piala Copa del Rey dan lain-lain, itu lu udah punya dan lu jual. Ya sebenarnya itu hak lu sih kalau lu mau duitin, tapi lu di mana support lu kepada tim Barcelona kayak gitu sih. Gua kalau udah beli tiket di Barcelona, insya Allah tahun depan 3 juta lah yang udah dapat sedang nontonnya, 3 juta dibayarin sama fans musuh 5 juta, nggak bakal gua ambil. Gue pengen nonton Barcelona, keluarga gue lagi berantem lawan keluarga orang, masa ya gue nggak dukung keluarga gue? Itu letaknya di situ. Hal yang dilakukan oleh fans Barcelona yang menjual tiket ke fans Frankfurt, gue tidak bisa menyalahkan karena itu hak dia mau dijadiin duit apa enggak. Tapi gue menyalahkan kalau itu yang terjadi dengan pendukung Barcelona, berarti lu nggak support sama Barcelona, berarti lu nggak dukung tim kesayangan lu lagi main. Sehingga apa, lu salah jual, lu jual ke orang Jerman yang pasti dibeli, dia datang beramai-ramai. Udah selesai. Memang malam itu adalah kekalahan Barcelona dan aib dari Spanyol, aib dari sepak bola ya La Liga lah yang bikin malu. Kenapa bisa sebanyak itu datang, kenapa dijual-jualin tiketnya, kenapa bisa bikin pemain ngerasa nggak nyaman. Harusnya tuh sebagai tuan rumah lu bisa bikin neraka buat orang-orang yang datang ke tempat lu, tapi lu malah dijual. Itu salah satu hal yang sangat disayangkan lah buat seorang fans gitu. Jadi itu Barcelona belum kuat, ketemu gegen pressing. Barcelona kekuatannya megang bola. Kalau Barcelona terlalu banyak lepas bola, ya maka Barcelona akan kesulitan. Barcelona belum punya back yang bisa bikin nyaman. Barcelona kalau Busquets di press, dia tidak bisa melakukan apapun.
plan Safi belum terlalu banyak. Safi masih bisa memaafkan orang-orang yang harusnya nggak dimaafin, termasuk toksik geng-geng tolol seperti Minggeza, Lenglet, Nico dan lain-lain. Itulah yang terjadi. Nih cukup seru 20 menit tumben. Gue padahal nggak nyatet apa-apa, tapi gara-gara gue nonton, tapi habis itu gue ngantuk karena capek banget. Tapi kepikiran ada hal-hal yang aneh enak dibahas, ya udah gue bahas. Jangan lupa ya, ini hari Jumat podcast Boba di aplikasi Noise, NOICE. Silakan gabung, dengarkan, subscribe podcast Boba, dan jangan lupa juga gabung ke grup Telegram. Di situ banyak kita diskusi bola secara sehat oleh PSBB, para pendengar sohib Boba dari seluruh Indonesia. Segitu aja dulu, sehat-sehat selalu. Selamat hari Jumat ini pada kebaktian ya, teman-teman umat Kristiani. Dan ya semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih yang udah komen dan subscribe channel YouTube gua. Lancar-lancar yang puasa, nonton sambil ngabuburit, nonton setelah sholat taraweh, nonton sebelum mau sahur, bebas. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih.